Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia nggak punya kerjaan. Imajinasi seperti itu barangkali kita temukan dari sosok Lo Keng Hong, pria kelahiran 1959 asal Indonesia yang selama ini tekun berinvestasi di pasar modal. Ia menjadi seorang investor saham penuh waktu pertengahan 1990 sampai saat ini. Lo Keng Hong atau bisa disebut LKH, salah satu tokoh yang dinilai sukses di pasar modal Indonesia. Bahkan dia juga dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Awal karirnya, dia bekerja sebagai pegawai tata usaha di salah satu bank swasta, yaitu Overseas Express Bank. Pada suatu ketika, Lo Keng Hong akhirnya bisa berkuliah di jurusan Sastra Inggris Universitas Nasional Jakarta yang saat itu disebutnya tidak memiliki gedung sendiri. Di PT Mitra Bahtera Segara Sejati (TBK), masih grup Indika sebanyak 101 juta saham senilai 41 miliar per 31 Juli 2020. Jika dijumlahkan, maka kekayaan Lo Keng Hong ditaksir mencapai 625 miliar. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Sebutan sleeping investor saham memang mengandung makna harafiah investor tidur, yakni pemilik modal besar ataupun kecil untuk kemudian didiamkan dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana Lo Keng Hong berinvestasi? 3 tips investasi ala Lo Keng Hong. Yang pertama, pilih saham perusahaan yang punya laba besar. Menurut Lo Keng Hong, dalam berinvestasi saham, langkah terbaik adalah membeli saham perusahaan yang punya laba besar. Salah satu indikatornya, kamu bisa melihat return on equity yang rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas. Untuk melihat ROI yang baik, bisa dilihat dari konsistensi pertumbuhannya minimal dalam 5 tahun terakhir sebesar 10%. Semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Di Bursa Efek, kamu akan menemukan perusahaan yang ROI-nya kurang dari 1% dan ada pula perusahaan yang ROI-nya mencapai 125%. Saham di perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar sama halnya seperti memiliki mesin pencetak uang, sebab harga saham erat kolerasinya dengan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, harga sahamnya pun akan semakin naik. Begitupun sebaliknya, jika laba perusahaan kecil, harga sahamnya pun akan semakin rendah. Yang kedua, perhatikan utang perusahaan. Selain melihat laba, sebenarnya Lo Keng Hong juga menilai utang perusahaan sebelum membeli saham. Perusahaan yang memiliki utang yang banyak dan semakin tinggi, artinya perusahaan kemungkinan akan banyak menggunakan pendapatannya untuk membayar utang. Dalam menilai utang perusahaan, Lo Keng Hong menggunakan rasio DER
debt to equity ratio. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas, rasio DER yang aman berkisar 0,8 sampai 1,5. Di atas angka itu, maka perlu berhati-hati dan melihat faktor-faktor lainnya sebelum membeli saham. Yang ketiga, beli saham yang masih under value. Tips selanjutnya dari Lo Keng Hong berhubungan dengan nilai saham, carilah saham-saham yang salah harga atau under value. Meskipun misalnya nilai sahamnya Rp100, bukan berarti harga saham tersebut murah. Karena melihat harga wajar saham bukan hanya melihat dari nominalnya yang kecil saja, tapi kamu perlu membandingkan dengan nilai perusahaan itu sendiri. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau beli 1000 lembar kali 3175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun. Bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta. Kalau belinya 300 juta jadi berapa?